jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati, menolong, dan memimpin hidup kita selalu. Kita terus sedang belajar hari ini tentang bagaimana maksud abadi Allah di dalam gereja, keluarga, dan hidup pribadi kita. Kita sudah belajar bahwa penting sekali untuk kita mendapatkan pewahyuan, roh hikmat dan wahyu, sehingga kita bisa mengenal Dia dengan benar dan mata hati kita menjadi terang, sehingga kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita dengan darahnya, tentu bukan hanya sekedar sampai supaya hidup kita diberkati, supaya kita happy-happy, bukan. Tetapi ada rencana dan tujuan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali. Untuk apa? Kelahiran kembali kita bukan hanya sekedar menikmati berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Karena itu kita perlu melihat rencana Tuhan dari semula terhadap kita, terhadap gereja, rencananya, maksud abadinya. Karena itu kita di Efesus 1 ayat 18a, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar apa? Kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Dalam ayat 23 kita adalah jemaat kepenuhan Dia, jemaat yang adalah tubuhnya, Dia adalah kepala, Dia adalah kepala yang diberikan. Jemaat yang adalah tubuhnya, segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya, dan tujuan Tuhan supaya kitalah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karena itu kita perlu melihat rencana Allah yang awal, melihat visi Tuhan. Kita perlu melihat segala sesuatu dari yang akhir, yang paling akhir dari permulaannya. Melihat apa jadinya kita nanti, gereja pada akhirnya. Seperti apa kita diharapkan. Nah, ini penting. Dan kita sudah belajar bahwa kita adalah kepenuhan daripada Kristus. Karena itu, kalau kita percaya bahwa gereja yang Tuhan mau bangun adalah gereja yang Allah mau tidak bisa menguasai, di dalam ayat yang ke-18b dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi betapa hebat panggilan rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, di dalam gereja lokal di mana kita ada. Sama seperti Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa kita diciptakannya adalah manusia. Lalu Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman, beranak cucu, penuhilah bumi, kuasai, taklukkanlah. Dia menyerahkan dunia. Jadi saudara, kita bukan hanya sekedar hidup di dunia, tetapi dunia ini, dunia apa? Di mana saudara berada. Mungkin di dunia pendidikan, mungkin di dunia bisnis, mungkin di dunia hukum, mungkin di dunia kesehatan, di dunia seni. Saudaraku, kita di anak-anak Tuhan diutus, ditugaskan untuk menguasai, menghadirkan sorga, mendatangkan kebenaran ke sana. Menghadirkan kebenaran lewat siapa? Lewat kita sebagai agen kerajaan surga, sebagai gereja. Dan kalau kita percaya, dan saya percaya ketika kita bisa melihat ini, hidup kita nggak akan berputar-putar. Kita bukan sekedar hidup, kita bukan sekedar kebaktian, tapi kita jelas. Karena itu Tuhan katakan, jadikan sekalian bangsa muridku. Tuayan ini sudah menguning, tapi pekerjanya nggak ada. Kita sibuk ribut karena pelayanan, sibuk dengan kecewa, sakit hati, lemah, saling menghakimi, saling menjelekan. Tapi kita nggak berfungsi untuk menolong orang-orang bertumbuh, hidup di dalam rencana dan panggilan Tuhan. Karena itu kalau kita percaya, berkat itu akan datang. Kita nggak perlu kejar berkat, nggak usah pusing dengan berkat. Kalau kita tanam durian, pasti akan muncul durian. Saudara nggak perlu kejar berkat, berkat Tuhannya itu akan ngikutin. Mari kita berada dan hidup di dalam panggilan, dalam rencana Tuhan. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Betapa hebat kuasanya. Ya, bekerja, saudaraku, pasti Dia menyertai kita. Karena itu ketika Paulus bisa melihat hal ini, dia katakan yang dulu keuntungan, sesuatu yang luar biasa, hari ini dianggap sampah. Saya berdoa supaya Tuhan buka mata hati kita sehingga kita bisa melihat rencananya di dalam gereja. Karena itu jangan hanya sekedar bergereja atau gereja-gerejaan. Jangan hanya sekedar kebaktian, tapi jadilah rumah Tuhan, jadilah gereja, jadilah tempat kediaman Allah. Karena gereja artinya eklesia, dewan rakyat kota, suatu kelompok laki-laki yang berotoritas,
yang dipilih, dipanggil keluar, yang bersatu dalam sidang dewan untuk menentukan nasib kota. Jadi kota kita, bangsa kita, gereja kita, anak-anak Tuhan menentukan. Makanya Paulus berkata kalau ketaatan kita sudah jadi sempurna, kita bisa menghukum kota dunia ini. Kenapa? Karena ada otoritas dalam hidup kita. Kita bukan penumpang, kita bukan sekedar ada, tapi kita penentu nasib kota. Karena kita adalah gereja. Dan kalau sudah bisa melihat ini betapa hebat, betapa dahsyat rancangan Tuhan dalam hidup kita sebagai jemaatnya. Karena itu masuklah dalam konsep kejemaatan Tuhan. Wah, kalau kita mengerti, kita menangkap panggilannya. Paulus berkata jelas betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. Betapa hebat kuasanya kalau kita percaya. Jadi Paulus sedang menunjukkan kepada kita saat kita menjadi jemaat Tuhan yang hidup dalam rancangannya. Yang ada mengambil bagian, ikuti pola Tuhan ini. Yang kita terima, ada kemuliaan, ada kuasa, ada otoritas. Seperti arti daripada gereja itu sendiri, yaitu eklesia. Orang-orang yang berotoritas, yang mempunyai hak untuk menentukan dan memutuskan nasib sebuah kota. Jadi gereja bukanlah kelompok orang yang lemah, tidak tahu berbuat apa-apa. Sebaliknya, gerejalah yang menentukan nasib dari kotanya. Karena itu dunia ini diserahkan di bawah kaki kita. Jadi bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan adalah memenuhi kita. Kitalah yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Karenanya Yeremia 29 ayat 7. Kemanapun kita ditaruh, dibuang, ditempatkan Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Jadi kita yang menentukan nasib kota kita. Kita yang akan membuat damai atau tidak. Maka kita harus terlibat. Jadi terang, jadi garam. Saat kita percaya Allah memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan kuasa, tanda-tanda sebagai orang percaya. Kalau engkau percaya, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Diberikan otoritas, exousia. Yohanes 1 ayat 12. Kepada orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Markus 16 ayat 17. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dengan namaku kamu akan mengusir setan-setan. Kamu akan tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya mau katakan bahwa ini penting sekali kita tangkap. Kita adalah gereja kepenuhan Kristus. Kalau kita ikuti konsep Allah, ada otoritas, ada kuasa. Hebat kuasanya bekerja, dahsyat. Aku akan bangun jemaatku yang Allah mau tidak bisa menguasainya. Karena itu mari, jangan hanya sekedar jadi orang Kristen beragama Kristen. Tapi jadilah jemaat Yesus Kristus Tuhan. Jemaat kepenuhan Kristus yang bertanggung jawab untuk kota, untuk keadaan situasi. Karena itu bersinarlah dan jadilah terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Berkati semua umat-Mu. Buka mata hati kami Tuhan untuk melihat betapa mulia, betapa dahsyat, betapa hebat kuasa-Mu bekerja bagi kami yang percaya. Karena itu celikan mata hati kami untuk melihat betapa luar biasanya rencana-Mu dalam hidup kami, keluarga, dan gereja. Karena Tuhan dari awal Engkau memberikan otoritas untuk kami menaklukkan dunia ini. Terima kasih Bapa, karena itu kami berkata sepakat bahwa Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan seluruh kota kami, seluruh gubernur, wali kota, bupati, Pak Jokowi sebagai presiden diberkati, ada hikmat Tuhan. Dan kami berkata bahwa COVID-19 tidak membawa kematian, tetapi membawa kemuliaan Allah. Ini kesempatan untuk kami menyalurkan kasih, menyalurkan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut tentang hidup ini. Terima kasih Tuhan. Jadilah sembuh hari ini yang sakit. Jadilah engkau teguh kembali. Jadilah merdeka, bebas. Karena kebenarannya, kuasanya ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.